Pada kesempatan di pagi hari ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu babnya babul mashi alal khuffaini, bab mengusap atas kedua sepatu. Bagaimana hukum mengusap kedua sepatu? Karena di dalam agama itu yusrun, ada kemudahan. Ad-dinu yusrun. Di dalam agama itu ada kemudahan. Yasiru, permudah, wala tu'assiru, jangan dipersulit, wala tunaffiru, jangan dibuat orang lari. Hadis pertama, Anil Mughirati bin Syu'bah. An huruf jar al Mughirati itu majrur oleh an, ibni badal dari Mughirah, di mana baris badal tergantung mubdal. Kalau Mughiratu ibnu, kalau Mughirata berarti ibna, kalau Mughirati berarti ibni, itu badal sekaligus modop. Syu'bata mudhof ilaih. Alamat majrurnya patah karena isim ghair munsharif. Radhiyallahu an, ini tolong perhatikan dengan baik. Radhiyallahu an, radhiya fi'il madi maklum. Allahu jabatannya menjadi fa'il, isim yang marfu terletak setelah fi'il maklum. Itu salah satunya. Nanti ada yang terletak setelah masdar, setelah isim fa'il ya. Dan anhu jumlah jar majrur itu menjadi maf'ulun bih. Qala, ia berkata. Ini qala kepada Mughirah. Qala fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada Mughirah. Dan qala itu asalnya qala ala wajnin fa'ala, sewajan dengan fa'ala. Qala asalnya sama dengan fa'ala. Fa'ala yaqulu, qala yaqulu, qala yaqulu. Kenapa menjadi qala? Kata qaidah, idza taharakatil waw wan fata maqobla kulibat alifan, apabila ada waw berharokat sebelumnya berbaris patah maka ditukar kepada alif. Bila diilal, qala asluhu qala ala wajnin fa'ala kulibatil waw alifan litaharrukiha wan fitahi maqobla tasara qala. Itu i'lal, tapi kalau i'rab beda lagi ya. I'rab dalam shorob, i'rab dalam nahwu, i'lal dalam shorob. Qala fi'lun madin mabniun alal fathi la mahala lahu min al-i'rabi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawajan takdiruhu. Kuntu, keadaanku, kata Mughirah. Ini hadis pertama ya. Ma'an Nabi, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatawaddoa, maka Nabi berwudu. Fa'ilnya Nabi ya. Wa Nabi. Fa'ahwaitu, maka aku tunduk, li anji'a khufaihi, asalnya anji'u ayat lam kae, li anji'a khufaihi dibalisi mansub, untuk aku membuka kedua sepatunya. Khufaihi itu asalnya
Khuffaini dua sepatu, dibuang nun karena diidopatkan, di mana syarat idofat mudhofnya apabila pertama tidak boleh ada tanwin, gitu ya. Kemudian yang kedua bila ada musanna, bila musanna atau mudzakkar salim nunnya dibuang. Dan ketiga tidak boleh ada alif lam. Khuffaihi kedua sepatu Nabi. Pakola maka Nabi bersabda, da'huma, da'huma, biarkan kedua sepatu itu, kata Rasul. Fa ini maka sesungguhnya aku, kata Rasul, adkhaltuhuma, memasukkan. Awas kalimatnya wajan af'ala, itu li ta'diyah. Adkhaltuhuma, aku memasukkan kedua sepatu itu thahirataini, dalam keadaan keduanya suci. Ini jabatannya jadi hal. Dalam keadaan keduanya suci. Pamasaha maka Rasulullah mengusap alaihima, atas kedua bagian atas sepatu. Muttafaqun alaih, tentu hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Walil arbaati, sedangkan menurut imam yang empat, anhu masih dari Mughirah, ilan Nasai, kecuali Imam An-Nasai, ada riwayat tambahan nih. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW masaha, Nabi mengusap a'lal khuffi, bagian atas sepatu, wa aspalahu, dan bawahnya. Jadi bagian atasnya diusap, bagian bawahnya diusap pula. Namun wafi isnadihi dha'fun, namun di dalam sanad hadis yang ini adalah lemah, dhaif. Ya gitu ya, di depan. Di dalam Islam itu ada syariat, di mana syariat itu berubah manakala ada sebab. Karena al-hukmu yadurru ma'a illatihi. Hukum itu beredar, berjalan bersama ilatnya. Wujudan wa adaman, dikala ada dan dikala tidak ada. Ada alasannya, tidak ada pun ada alasannya. Hari ini kita membahas tentang mengusap atas kedua sepatu. Ini adalah satu keringanan dalam Islam. Dalam bahasa agama, keringanan itu disebut rukhsah. Apa itu rukhsah secara bahasa? Nah, ini keringanan. Adalah at-tashilu bil amri, memberi kemudahan di dalam suatu urusan. Sedangkan rukhsah menurut istilah atau syar'i yang dimaksud taghyirul hukmi min su'ubatin ila sahulatin, berubahnya hukum dari sulit menjadi ringan. Itulah yang disebut rukhsah. Makanya ada hukum asal, ada hukum yang dianggap keluar dari asal apabila ada sebab. Baik bagi yang bepergian safar ataupun yang di kampung halaman, boleh mengusap bagian atas sepatu. Hanya untuk yang di kampung halaman hanya dikasih waktu 1 hari 1 malam. Sedang yang di perjalanan diberi kesempatan itu 3 hari
3 malam boleh mengusap bagian atas sepatu, tak usah membuka sepatunya ketika kita berwudu. Namun ada berbeda pendapat ulama mengenai khufaini. Sepatu seperti apakah yang boleh diusap dan tak mesti lagi mengusap bawahnya, tak mesti lagi membuka sepatunya, mencuci kakinya, cukup bagian atas sepatunya saja yang diusap. Menurut berbagai keterangan, nah ini masalahnya, bahwa yang dimaksud dengan khuf, al-khuffu lugotan, khuf sepatu, secara bahasa itu bidomil khoi wa tasdidil doi, wa tasdidil pai, maaf, didomahkan yaitu lapad khu dan disadah huruf pa, jadi khuf, khuffu, khuffa, khuffi, disadah. Itu adalah jamannya khuffaf, jamannya itu khuffaf, yang biasa sepatu itu dipakai oleh laki-laki saat di perjalanan ketika perang. Sedangkan khuf menurut istilah atau syar'i asatiru lil qadamaini ilal ka'baini. Nah ini yang dimaksud khuf adalah sepatu yang menutupi dari atau untuk 2 tumit sampai ke 2 mata kaki. Jadi sepatunya yang menutupi mata 2 kaki. Itu khuf. Nah sekarang mungkin juga ada yang pakai kaos kaki ya. Nah itu boleh nggak diusap atasnya? Boleh dalam Islam. Ketika kita di kampung halaman pun tak membuka sepatu, cukup mengusap atasnya. Dan ketika di perjalanan boleh mengusap atasnya sampai 3 hari 3 malam. Ini satu keringanan dari Allah buat hamba-hambanya. Nah ini saya baca beberapa alasan. Wal mashu dalat alaihil ahadisul mutawatiratu. Tentang mengusap sepatu bagian atasnya telah banyak hadis-hadis yang mutawatir menjelaskan. Artinya sudah muktabar. Bukan hal yang baru lagi tentang mengusap sepatu. Salah satunya mengatakan seperti Hasan al-Bisri atau juga membaca Hasan al-Basri. Qala al-Hasanul Bisri, ada yang membaca qala al-Hasanul Basri. Haddasani sab'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffaihi. Menurut Hasan al-Bisri atau al-Basri, telah menghadiskan kepadaku sebanyak 70 orang dari sahabat-sahabat Nabi bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap atas punggung sepatunya. Bayangkan, jadi 70 sahabat meriwayatkan tentang mengusap sepatu bagian atasnya. Bahwa mengusap sepatu itu benar-benar mutawatir. Jadi bukan yang aneh, tapi sudah lumrah di mana-mana. Sudah paham semuanya. Wa qalal Imamu Ahmad, sedangkan menurut Imam Ahmad ini sangat jelas sekali.
laisa pin nafsi minal mashi sayun. Tidak ada pada diriku dari mengusap sesuatu apapun. Artinya tak ragu bagiku untuk mengusap sepatu bagian atasnya. Karena fikih tentang mengusap sepatu itu arba'una hadisan. Ada 40 hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Hasan Al-Bisri 70 ya, 70 hadis dari sahabat Nabi. Kalau Imam Ahmad itu 40 hadis dari Nabi. Ini menunjukkan banyak ya tentang mengusap sepatu. Wa qala Ibnu Mubarak memberi komentar, laisa bainas sahabati khilafun. Tidak ada di kalangan sahabat yaitu khilafun, perbedaan, fi jawazil mashi alal khufaini, tentang bolehnya mengusap atas kedua sepatu. Artinya tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama manapun, bahkan jelas sahabat pun tak ada yang ikhtilaf tentang mengusap kedua sepatu, baik ketika di kampung halaman atau ketika di perjalanan. Hanya di kampung halaman sekali lagi cukup 1 hari 1 malam, untuk tidak membuka sepatu cukup mengusap atasnya. Sedang untuk di perjalanan boleh sampai 3 hari 3 malam, sangat luar biasa. Nah, hadis pertama ini jelas dari Mughirah bin Syu'bah. Ini hadis berbicara satu kasus, tapi kasus bisa dijadikan satu dasar hukum karena ini diperbuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah dalam hadis ini, Mughirah bin Syu'bah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bareng ikut ya. Mughirah bin Syu'bah ikut serta bersama Nabi. Nah ini nanti masuknya hadis ini, apakah hadis fi'li, apakah hadis kauli atau takriri. Menurut kamu hadis ini masuknya ke mana? Fi'lun Nabi, kaulun Nabi, atau takrirun Nabi? Ini masuk fi'lun Nabi. Ya, ini lihat di sini. Kuntu ma'an nabiyyi, keadaanku bersama Nabi, kata Mughirah bin Syu'bah. Fatawaddo'a, maka Nabi berwudu. Aku azab, aku sopan kepada Nabi. Ini pengawal ya, semacam pengawal. Fa'awaitu li anji'an khufaihi, maka aku tunduk untuk mencoba membuka yaitu sepatu Nabi. Jadi Mughirah mau membuka sepatu Nabi. Dipangmukakeunnya da kitu adab santri ka guru sok kitu. Nya kitu adabna teh. Sahabat ke kitu ka Rasulullah. Ieu mah santri teh melak sangkeng ka guru teh. Adaban kadeta. Alhamdulillah kalau di kita ya adab semuanya, kita lihat tiap bertemu salam, suntangan, luar biasa itu adab kepada guru, wajar. Tidak mengkultuskan kita juga ya, itu kan guru kita, harus kita hormati. Dimana guru itu adalah yang utama ketika ada kamu di tempat gurunya sendiri. Itu jadi yang pertama jadi gurunya, itu yang paling utama. Baru ibunya kedua, tapi ibu bapaknya kedua. Tapi ketika di rumahmu itu ibu bapakmu pertama. Wa uqaddimu nafsil ustadi al nafsi walidayya. Kudahulukan ustadku, yaitu sebelum ibu bapakku ketika aku berada bersama guruku. Tapi ketika aku bersama
ibu bapakku, tentu ibu bapakku yang pertama ya. Paham itu ya? Belajar. Ini Mughirah nih. Pakola Nabi bersabda, "Da'huma wahai Mughirah, biarkan kedua sepatu itu. Jangan dicabut, jangan. Fa inni adkhaltuhuma, karena sesungguhnya aku memasukkan kaki kepada kedua sepatu itu tohirotaini dalam keadaan suci. Syaratnya ketika memasukkan kaki kita kepada kedua sepatu, pastikan kedua kaki kita dalam keadaan bersih. Tak boleh ada najis. Nah, tinggal mengusap atasnya aja nanti. Karena ketika memasukkan itu dalam keadaan suci bersih. Tapi kalau kotor harus dibuka. Kalau kotor memasukkannya ya dibuka, dicuci kakinya begitu. Pamasaha, maka Rasulullah mengusap alaihima atas kedua sepatunya. Tinggal nanti kita mengusap bagian atas kedua sepatunya. Muttafaqun alaih. Tentu hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang kotor atasnya bawahnya. Yang kotor atasnya bawahnya. Kok Ustaz kenapa yang kotor bawahnya yang diusap atasnya? Itulah agama, ukurannya bukan akal. Tapi ukurannya contoh Rasulullah SAW, tak perlu akal bertanya lagi. Nanti kita perjelas hadis berikutnya tentang pernyataan Ali bin Abi Thalib. Memang agama itu bukan akal dan bukan akal-akalan. Nah, ada riwayat yang mengatakan menurut imam yang 4 bahwa Nabi SAW, anan Nabi SAW masaha a'lal khuffi wa asfalahu. Nabi mengusap bagian atas sepatu dan bawahnya. Jadi atasnya diusap, bawahnya juga diusap. Namun hadis ini ya dijelaskan fi isnadihi dhafun, yang mengatakan mengusap bagian atas dan bawah itu adalah hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Banyak sekali pernyataan dari para ulama hadis tentang kedhaifan hadis ini. Dan hadis ini dianggap hadis ma'lul, bersat-sat, berilat ya. Karena di situ yaitu ada orang bernama Abi Zar'ah. Kemudian ada Walid bin Les. Maka para ulama menyatakan hadisnya hadis ma'lul dan seolah-olah hadis tersebut tak bersandar. Artinya tidak ada sandaran-sandarannya. Bahkan ada riwayat lain. Rasulullah pernah melakukan mengusap sepatu ini memang ketika di perjalanan, yaitu ketika di perang Tabuk pada bulan Rajab tahun ke-9. Ya. Dan itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tetapi secara umum tentu karena sudah ada hadis yang jelas, baik yang di kampung halaman ataupun yang di perjalanan, boleh kedua-duanya mengusap bagian atas sepatu tanpa ikhtilaf di kalangan para ulama. Karena seluruh sahabat, ada 70 sahabat, ada yang menyebut 40 sahabat, itu diriwayatkan oleh mereka tentang mengusap sepatu. Oleh karena itu kita juga bisa mengamalkan hadis ini sewaktu-waktu, bisa dilakukan sewaktu-waktu, bisa melakukannya. Gitu. Yang terpenting ketika kita memutuskan sebuah perbuatan,
terutama berkaitan dengan masalah-masalah ibadah, pastikan dulu dalilnya. Setelah pasti dalilnya, baru kita mengamalkannya. Jadi kita tidak ragu. Tetapi katanya syaratnya sepatu yang bisa menutupi kedua mata kaki. Tapi kalau pakai kaos kaki, anggap saja itu adalah sama dengan menutupi mata dua kaki kita. Nah itu yang bisa disampaikan untuk subuh pagi hari ini, yaitu hadis pertama tentang mengusap kedua sepatu. Maka di sini ada judul bab ya. Bab itu karena sudah selesai bab wudu, kita masuk ke bab mengusap kedua sepatu. Kenapa disebut bab? Babun itu pintu. Jadi sudah selesai pintu pertama dalam wudu, maka kita masuk ke pintu kedua, bab mengusap kedua sepatu. Nah, disebut pintu itu non pintu bahasa babun kan? Babun. Bab itu pintu itu ma yadkhulu wa ma yakhruju. Tempat masuk dan tempat keluar itulah babun, bab. Kalau setelah babun lalu ada pintu-pintu lagi, itu namanya paslun, pemisah. Dalam bahasa Arab begitu, agam itu paslun. Jadi yang disebut babun mah kalau kita masuk ke rumah, keluar masuk dari situ itu babun. Tapi kalau di rumah ada pintu lagu, pintu kamar, pintu itu bukan pintu dalam bahasa. Dalam bahasa mah bukan babun tapi paslun. Itu adalah pemisah ya. Itu dalam bahasa Arab. Itu barangkali yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Satu persatu kita kaji hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentu yang kita amalkan yang sahih. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.